Konbanwa minasan, watashi wa Amato desu. Ima kara watashi wa Nihongo no benkyou o hattō shitai desu. Yoroshiku onegai shimasu. Hajimemashou. Ya, jadi saya akan membahas materi yang saya pelajari hari ini di kelas. Untuk materi pertama, pembahasan pertama yaitu kata kerja yang bisa diberi partikel wa, ni, o dengan ka. Pembahasan tentang partikel, sebenarnya kata yang bisa diberi partikel hanya kata benda saja. Kata kerja dan kata sifat tidak bisa diberi partikel. Yang bisa diberi partikel hanya kata benda saja. Partikel ini, partikel wa, ni, o dan ka hanya kata benda saja. Adapun untuk kata benda dan kata sifat, ikyoshi dan nakeyoshi, itu bisa juga diberi partikel tetapi memiliki syarat tertentu, yaitu harus dikata bendakan terlebih dahulu. Cara mengkata bendakan kata kerja atau kata sifat ada beberapa cara, yaitu pertama, kata kerja bentuk futsu. Kata kerja bentuk futsu diantaranya yaitu ru sebagai kata kerja bentuk jiso, sembilisasi kata kerja bentuk jiso, lalu ta, take, naike, taike juga termasuk ke dalam kata kerja bentuk futsu ya di sini. Nah, nakeyoshi dan ikeyoshi, untuk merubahnya yaitu ditambah dengan koto atau na atau kata benda. Contoh untuk kata kerja ditambah dengan koto yaitu yama ni noboru koto ga arimasu ka? Apakah pernah naik gunung? Bisa kita lihat di sini yama noborunya kita ubah ke bentuk futsu ditambahkan dengan koto untuk mengubah menjadi kata benda ya. Sebenarnya ini itu adalah salah satu bunke di dalam buku materi ya. Tetapi materi awalnya yaitu ini, materi intinya, materi induknya, merubah kata kerja menjadi kata benda. Apakah pernah naik gunung? Ini adalah pola kalimat dalam member materi dasar mengubah kata benda menjadi kata kerja. Kebalik, mengubah kata kerja menjadi kata benda. Contoh dengan no. Repoto atsumeru no o wasuremashita, telah lupa mengumpulkan laporan. Di sini juga diubahkan menjadi kata benda dengan no. Tadi kan koto ya, ini no. Untuk apa? Untuk bisa disandingkan dengan partikel o. Partikelnya itu disclaimer, partikelnya itu menyesuaikan dengan ini ya, menyesuaikan dengan kata kerjanya dan konteks yang ingin kita artikan gitu. Ini kan wasuremashita ya, telah lupa mengumpulkan laporan. Ini wasuremashitanya juga bisa kita ganti-ganti tergantung kondisi. Kalau misalkan di buku Mina yang saya pelajari kan hanya no o wasuremashita. Nah, sebenarnya juga bisa menggunakan pola kalimat lain atau bentuk lain tanpa wasuremashita juga. Ini bunke ini hanya menginduk-induknya itu yaitu ini mengkata bendakan kata kerja. Lalu yang ke contoh selanjutnya, contoh dengan kata benda itu. untuk pola ini yaitu kata bendanya, kata kerjanya diubah ke bentuk futsu lalu disandingkan dengan kata benda. Contoh, Keitai kuruma o kaimashita, telah membeli mobil yang ingin dibeli. Dalam kalimat ini sering kita sebut sebagai anak kalimat, dan ketika memakai pola ini maka kata kerja yang menjadi kata benda berubah arti menjadi di. Ini kan diubah ke bentuk futsu ya, bentuk futsu tadi menjadi keitai kuruma. Nah, keitai kuruma ya. Nah, ini kan diubah ke bentuk futsu
maka artinya juga berubah menjadi dibeli. Kayak tadi kan bentuk tai ya, taike atau ingin ya, ingin dibeli. Jadi artinya mobil yang ingin dibeli. Lalu artinya berbeda sesuai dengan bentuk futsunya. Untuk kata kerja ya, kata kerja yang diubah di bentuk futsu. Untuk ini nih, untuk anak kalimat itu. Untuk ro itu akan atau menggunakan ya. Untuk menggunakannya itu untuk ya, untuk akan atau untuk. Kalau akan itu sesuai dengan kata atau kaidah waktu yang berada di bentuk biasanya pada mas ya, akan kan bentuk mas kan diubahnya ke bentuk ciso. Nah itu kan kaidah waktunya itu kan akan. Nah bisa juga kalau misalkan menggunakan kalimat yang berbentuk ciso itu bisa juga diartikan untuk. Contoh itu apa ya, untuk memakai, ini pakaian untuk pakaian untuk di apa ya, bentar. Contoh ini kan kaitai kuruma ya, mobil yang ingin dibeli. Kalau kita ubah ke kuruma artinya itu mobil untuk dipakai. Bisa juga mobil untuk dipakai, mobil yang dipakai. Lalu kalau kita menggunakan bentuk futsunya adalah bentuk futsu ta, maka artinya juga berubah telah. Nih contoh kaitai kuruma, kita ubah kaita kuruma. Kaimas bentuk itunya kan kata ya, kata kuruma artinya mobil yang telah dibeli. Nah ketika sudah disandingkan dengan itu, maka kita bisa juga membuat pola kalimat dengan apa ya, dengan konteks dua kalimat ini adalah satu kata benda, dua ini menjadi satu kata benda. Kaitai kuruma ini itu kan satu benda ini yang terdiri dari dua kata. Seperti itu. Ketika menggunakan tai itu ingin, menggunakan nai tidak. Seperti contoh tadi kan kaitai kuruma sudah, untuk nainya nih. Kawanai kuruma, mobil yang tidak dibeli. Itu bisa, atau kita juga bisa mengubah, ini kan kaitai itu kan merupakan masuk ke dalam kategori kata sifat iya. Kita juga bisa contoh mobil yang tidak ingin dibeli, kaita kunai kuruma, kaitai kuruma kaimaseng, tidak membeli mobil yang tidak ingin dibeli. Seperti itu. Untuk contoh kata sifat juga sama seperti kata kerja. Jika ingin menggunakan partikel harus diubahkan menjadi kata benda terlebih dahulu. Amai kotoga suki des, suka yang manis. Di kekotokan, atau kita juga bisa menambahkan no. Soalnya kan tidak bisa ya, hanya kata benda saja yang bisa disandingi dengan partikel. Kalau misalkan kita sandingkan dengan amai noga suki des, suka yang manis. Kalau misalkan kita sandingkan dengan kata benda, itu kan konteksnya menjadi kata sifat dari kata benda tersebut ya. Contoh amai tabemono, makanan manis. Nah itu tuh mencabangi dari teori ini, bahwa sebenarnya kata sifat itu tidak bisa disandingkan dengan partikel. Jadi harus harus diberi kata benda atau no, atau kata no, atau juga kakoto. Nah, disclaimer ya, untuk no dan koto sendiri itu artinya adalah perihal. Jadi kalau misalkan kita sandingkan dengan kata benda ya, amai tabemono ga suki desu, suka makanan yang manis. Seperti itu. Untuk kata sifat nanya hadir. Himana jika enggak arimas, waktu
tidak arimaseng, tidak ada waktu senggang, atau waktu senggangnya tidak ada waktu senggang. Ya, arimas kan merupakan kata kerja yang enggaknya itu berarti kan terakhir ya. Jadi tidak ada waktu senggang. Sama halnya dengan kata sifat i, kata sifat na juga harus kalau ingin disandingkan dengan partikel juga harus disandingkan dengan na atau no atau koto ya. Contoh, hima no koto ga arimaseng, tidak ada hal yang senggang. Atau contoh, benrina koto ga dekimasen, tidak ada hal yang praktis, tidak ada sesuatu yang praktis. Benrina no ga arimaseng, tidak ada yang praktis. Seperti itu, harus disandingkan dengan partikel. Lalu materi selanjutnya yaitu dalam ini 4T, bentuk TK dalam bentuk tengah, bisa diartikan sebagai kemudian, dengan atau menggunakan, karena, lalu, ini, apa, kalau. Nah, disclaimer terlebih dahulu, semua kata kerja, kata benda, dan kata sifat itu memiliki bentuk TK-nya ya. Kayak kata benda, kayak kata kerja kan pastinya memiliki kata kerja bentuk TK-nya ya. Seperti contoh kimas itu kata kerja TK-nya itu kite. Nah, sama halnya dengan kata kerja, kata sifat na dan kata sifat i juga memiliki bentuk TK-nya masing-masing. Seperti yang telah kita pelajari di buku Minano Nihongo 1, untuk kata sifat i-nya dihilangkan, diubah menjadi kute. Itu tuh sebenarnya adalah bentuk TK dari kata sifat i. Untuk kata sifat na diubah ke atau ditambahkan dengan de, hima de. Dan kata benda juga sama seperti kata sifat na. Kenapa? Karena kata benda dan kata sifat na itu sejajar atau memiliki kedudukan yang sama. Dalam beberapa bunkai pun kata sifat na dan kata benda itu dipartikelkan atau disandingkan dengan partikel yang sama. Nah, tadi untuk kata benda dan kata sifat, nah itu ditambahkan dengan d di akhirnya. Contoh, kita akan menjelaskan materi yang pertama terlebih dahulu. Kata kerja bentuk TK yang berarti kemudian. Saya akan memberi contoh di buku matome terlebih dahulu ya. Melihat di buku matome terlebih dahulu. Mana 4T? Sebentar. Nih, ini nih. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu T yang di buku saya itu. Yang pertama itu T kemudian. Kemudian atau lalu ya. Di sini kalau semisalkan kita bertemu dengan kata kerja itu diartikan dengan kemudian. Kalau misalkan kata benda itu lalu ya. Contoh, kesa hayaku okite gohan otabete yamada sang ni aimasu. Tadi pagi bangun cepat, kemudian makan nasi, kemudian akan bertemu saudara Yamada. Di sini kata kerjanya itu, kata kerja bentuk TK-nya itu berfungsi sebagai atau diartikan sebagai berarti kemudian. Dan untuk kata kerja TK yang berarti kemudian, diartikan kemudian itu, kemudiannya diartikan di akhir kalimat ya. Minasang, kayak tadi nekesa hayaku okite, koma kan ya. Tadi pagi bangun cepat, terus kemudiannya di akhir koma tersebut. Kemudian gohan otabete, makan nasi. Kemudian Yamada sang ni aimasu, akan bertemu saudara Yamada. Disclaimer terlebih dahulu, untuk materi ini atau teori ini itu tuh sebenarnya mencabangi beberapa bunkai yang ada di Bunano Nihongo, seperti temo ideska, tewa ikimaseng, itu tuh mencabangi ya.
Lalu kita lanjut untuk kata sifat ya. Kata sifat nih. Kata sifat kan tadi untuk bentuk TK-nya kan untuk kata sifat I-nya dihilangkan menjadikan kute. Untuk kata sifatnya ditambahkan de. Yamada sang wa kawai kute kirei desu. Saudara Yamada kawai itu kan imut, lucu, dan ramah. Untuk kata sifat itu kita artikan dengan dan ya, dan bukan kemudian. Lalu arti ini nih, arti atau kata kerja TK juga bisa diartikan nomor 2 yaitu dengan atau menggunakan. Yamani nobote kara daga genki ni narimas. Dengan naik gunung badannya menjadi sehat. Nah, untuk yang ini nih, yang nomor 2 itu mencabangi kayak kalau misalkan kata benda tuh, kata benda kan ada de ya, de. Kayak misalkan makan menggunakan sumpit, hashide tabemas. Itu tuh sebenarnya asal atau induknya itu dari sini dengan atau menggunakan hashide. Jadi hashinya itu adalah bentuk teke dari kata benda dan diartikan dengan atau menggunakan hashide tabemas, makan menggunakan sumpit, seperti itu. Ini tuh mencabangi atau induk dari teori menggunakan itu, ini menggunakan sumpit itu. Ini tuh terjemahkan di awal ya minasang, dengannya itu di awal sebelum itunya tuh. Dengan naik gunung kan tadi kalau misalkan kemudian kan di akhir ya, tadi bagi bangun cepat kemudian, kalau ini dengan naik gunung badannya menjadi sehat, seperti itu. Yang ketiga bisa diartikan karena. Contoh, takusang tabete onaka ga ippai desu, karena makan banyak perutnya kenyang. Nah, ini tuh kalau misalkan kalian lihat di buku Minano Nihongo bab berapa ya, bab ini kita bedah ya, Minano Nihongo juga kita bedah. Kadoka ini kata kerja bentuk ini, te nakute kute de. Alasan untuk ini tuh punponya itu induknya itu dari tadi karena. Ini kan nyusu o kite bikkuri shimashita, kaget karena mendengar berita telah kaget. Nah, ini itu asalnya dari situ, tapi bedanya yang di buku ini itu kondisi setelah kata kerja bentuk T-nya itu tertentu, yaitu kondisi ekspresi atau kata kerja bentuk kondisi. Nah, di bawahnya juga kalau kita lihat di bawahnya itu terdapat kata kerja ya, kata benda dalam kutipan fenomena alam menggunakan D. Ini tuh sebenarnya bentuk TK dari kata benda tersebut, kata benda fenomena alam tersebut. Jishin de biru ga taoremashita, karena gempa gedungnya roboh. Ya Allah, belum temen cah. Nah, karena gempa gedungnya telah roboh, seperti itu. Karena juga bisa diartikan bentuk TK juga bisa diartikan dengan karena. Kata benda juga bisa kan tadi minasang ya, ini kajide karena. Yang keempat, kalau. Nah, ini nih yang saya dapat yang banyak pun kayak yang cabang dari sini. Contoh, doubutsu en ni ite ikemaseng, kalau pergi ke kebun binatang tidak bisa. Nah, ini itu T-nya diartikan sebagai kalau dan diartikan di awal ya kalaunya. Kalau pergi ke kebun binatang tidak bisa. Atau kalau misalkan kalian tidak mundeng gitu, dobutsu eng ni, ini kita bisa ke bentuk futsukan ke bentuk taikei, lalu kita ubah ke bentuk tekei nya. Berarti kalau misalkan tai kan itu merupakan
kata sifat i ya, berarti ikitai kita berubahkan menjadi kata kerja bentuk tk-nya berarti ikitakute. Berarti dobutsu ini ikitakute kalau ingin pergi ke kebun binatang tidak bisa. Pun kayak ini juga mencabang-cabangi bunke-bunke lain seperti temo ikimaseng, tewa ikimaseng. Nah, akan saya buat contoh nih. Contoh tewa ikimaseng, tewa ikimaseng. Ikimaseng. Sebentar. Nah, saya akan buat contoh Chimu shoni haitewa ikemasen. Nah, di sini kita bisa artikan sekarang. Kan kalau misalkan kita ikut arti di bunke ya, bunke pelaminan Nihongo, sekarang tidak bisa masuk ke jimuso. Nah, ini itu sebenarnya merupakan cabang atau anak dari teori ini. Nah, contoh kalau misalkan kita bedah ya, di sini itu kan T-nya nih ya. T-nya merupakan bentuk TK dari Hairimas ya. Hairimas kan kalau misalkan kita ubah ke bentuk TK menjadi Haite. Nah, ketika sudah diubah ke bentuk TK, ini kan sudah diubah ke bentuk TK ini, lalu ditambah dengan wa, tambah dengan partikel wa. Nah, untuk partikel wa itu kan termasuk ke dalam simbol pengertian pertama ya, simbol yang diartikan yang pertama. Nah, jadi kata kerja dari haite sebelumnya ini, sebelum wa ini diartikan pertama dan merupakan subjek atau topik utama dari kalimat tersebut. Kalau kita bedah, ima sekarang, kalau masuk ke kantor ikemaseng tidak bisa. Ikemaseng itu kalau misalkan kita bedah, ikemaseng itu merupakan kata kerja bentuk kanoke apa ikoke, kata kerja bentuk potensial lah misalnya. Kata kerja bentuk potensial dari ikimas. Ikimas kan artinya pergi. Nah, selain pergi, ikimas juga bisa diartikan berjalan ya. Berjalan atau tidak bisa berproses gitu. Nah, tidak berproses gitu kan kita ubah ke bentuk potensial, lalu artinya menjadi bisa ya. Maka dari ikimaseng yang artinya berjalan atau berproses, dari ikimaseng yang artinya tidak berjalan atau tidak berproses, menjadi ikemaseng yang artinya tidak berjalan atau tidak berproses, atau bisa kita mudahkan lagi menjadi tidak bisa. Jadi artinya kalau ingin, ini kan kata ini ya, partikel waya, yaitu menandakan subjek. Kalau masuk ke kantor sekarang, kalau masuk ke kantor ikemasen tidak bisa atau tidak berjalan. Seperti itu. Banyak sebenarnya haitemoides. Ini sebenarnya ikemasen juga boleh diubah-ubah tuh. Kalau misalkan dibentuk buku Minano Nihongo satunya mah kan tok ikemasen aja gitu. Sebenarnya bisa diubah, bisa dame desu. Contoh, ima jimusho ni haite wa dame desu, tidak boleh, tidak bisa. Terus bisa juga ima jimusho ni haite wa dekimaseng. Lalu banyak sebenarnya temo ideska itu tuh cabangnya atau induknya itu dari ini. Lalu di sini ada note teori terkait materi ini ya. Jadi materi ini merupakan salah satu induk dalam beberapa bunke atau pola kalimat. Sehingga dari bunke atau teori ini dapat juga melahirkan beberapa variasi juga. Seperti tadi ini kan ikemaseng mentok ya, di itunya mah di buku Minananya bisa kita ubah. Kayak haitemoides boleh gitu kan, itu kan boleh. Idesnya juga bisa diubah. Ides itu kan bisa diubah ke contoh kayak apa ya, bisa diubah lah pokoknya. Idesnya itu nggak mentok di idesnya aja, haitemoidesnya tuh. Bentuk TK berlaku juga untuk
semua kata, benda, kerja atau kata sifat, dan semuanya juga bisa dimasukkan atau menjadi arti yang sudah ditulis di atas. Tulis ini nih, kata kerja atau kata sifat, kata benda juga bisa diartikan seperti ini, seperti ini, dan lainnya. Untuk apa ini? Tabenakuna kata suite imas, apa ini? Anak kagak contoh ini tuh ya, contoh. Tabenakuna kata onakaga suite imas, karena telah tidak makan. Ini kan tabenakuna kute ya, tabenai itu tabenakuna kata sebenarnya ini tuh dibentuk ke ininya. Sebenarnya ini tabenakute itu kan tabenai ya, aslinya tabenai itu kan kata sifat i diubah ke bentuk lampau, tabenakata tabenakuna kata. Kalau diubah ke bentuk teki berarti tabenakuna kata tuh. Intinya ini tuh tabenakute karena tidak makan, onakaga suite imas karena tidak makan, perut sedang atau masih lapar. Nah, lalu fact-nya ketika kata kerja diubah ke bentuk tai atau nai, maka dia berperan sebagai dua nih. Ini kan kata sifat, ini kan tai ya, kata kerja bentuk tai dan kata kerja bentuk nai. Nah, ini itu mempunyai dua peran. Sebagai kata kerja juga beliau juga masih menjadi kata kerja. Selain menjadi kata kerja ini juga masuk ke kategori kata sifat i. Nah, kalau kita belajar kemarin kan kata sifatnya itu sebanding dengan kata benda ya, kata sifatnya itu sebanding dengan kata benda. Nah, ini kita juga dapat teori baru, yaitu kata kerja bentuk tai dan nai itu sama dengan kata sifat. Makanya perubahan kata sifat tai dan tai itu sama dengan perubahannya ini kata sifat i. Kalau ikan, i-nya dihilangkan ditambahkan kute. Begitu juga dengan tai dan nai, i-nya dihilangkan diganti dengan kute. Kalau misalkan kata sifat i-nya diubah ke bentuk negatif, maka i-nya dihilangkan diganti dengan kunai. Kayak contoh omoshiro kunai, tidak menarik. Kalau misalkan kita coba bentuk negatif tai-nya nih, kan contoh kata kerja membeli, kita ubah ke bentuk taikei, kaitai, ingin membeli. Nah, kita ubah ke bentuk negatifnya menjadi kaita kunai, tidak ingin membeli. Kata sifatnya juga seperti itu. Naide, nakute, itu perubahannya. Ya, mungkin itu saja yang saya pelajari hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.